Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan dakwah on the road kita di info umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirat dalam berita. Kita akan melanjutkan bagaimana sahabat radhiyallahu anhum mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mana sahabat ini mempunyai sifat sholat khusyuk wal khudu. Salat artinya hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hubungan antara makhluk dengan Sang Khalik pencipta yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang berhati mulia, khusyuk artinya konsentrasi, khudu artinya tertib, tertib cara, tertib tempat, tertib waktu. Caranya berjamaah, waktunya di awal waktu di mana azan dikumandangkan. Tempatnya di masjid atau di musola, tempat yang dikumandangkan azan. Hadirin yang berhati mulia, apa maksud sholat khusyuk wal khudu? Yaitu kita membawa sifat-sifat ketaatan kepada Allah SWT dalam sholat ke dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya di dalam sholat kita membaca Quran, maka di luar sholat kita juga membaca Quran. Di dalam sholat kita berzikir kepada Allah SWT, maka di luar sholat kita juga berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam sholat kita jujur dalam melaksanakan rakaat sholat yang kita laksanakan pada saat itu. Maka di luar sholat kita juga belajar berlaku jujur kepada diri kita dan kepada manusia yang lain. Hadirin yang berhati mulia, juga di dalam sholat bagaimana kita mengucapkan salam. Maka di luar sholat juga kita menyebarkan salam kepada orang yang dikenal ataupun yang tidak dikenal. Hadirin yang berhati mulia, sholat ini mempunyai banyak keuntungan. Di antaranya, apabila seseorang ini sholat selama 40 hari tidak tertinggal takbiratul ula bersama imam, maka dia akan mendapatkan dua kebebasan. Yang pertama dibebaskan dari sifat munafik, yang kedua dibebaskan dari azab nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang berhati mulia, apabila seseorang ini Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan 5 keuntungan kepada dia. Yang pertama, di dunia Allah Subhanahu Wa Taala akan tarik kesempitan hidupnya atau rezekinya akan diberkahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, dia akan diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, dia akan mendapatkan catatan amal kebaikan dari tangan kanan. Yang keempat, dia akan melewati sirat cepat kilat. Yang kelima, dia akan masuk surga tanpa hisab. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, sholat ini adalah kepala pada badan. Apabila manusia tidak punya kepala, Masya Allah, maka sudah tidak disebut manusia lagi. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, dahulu ketika Isra Mi'raj, baginda Nabi Muhammad SAW diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sholat 50 waktu. Tapi Allah SWT ketika Nabi mau turun lagi ke dunia, Allah SWT ke bumi, hadirin SWT, maka bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa menyampaikan, wahai Rasulullah, wahai kekasih Allah, nanti umatmu tidak akan sanggup melaksanakan sholat 5 waktu, maka mintalah keringanan kepada Allah. Maka atas usul daripada Nabi Musa alaihissalam, maka baginda menghadap lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang berhati mulia, sampai 9 kali Nabi Muhammad SAW bolak-balik ke menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hadirin yang berhati mulia, setelah menerima 5 waktu sholat, Nabi Musa kembali mengusulkan, wahai Rasulullah, wahai kekasih Allah, minta lagi keringanan kepada Allah SWT, nanti umatmu tidak akan sanggup sholat 5 waktu. Maka Nabi SAW sampaikan, wahai Nabiullah, Nabi Musa alaihissalam, aku sudah malu untuk meminta keringanan lagi kepada Allah SWT. Wahai Rasulullah, kau minta lagi, karena nanti umatmu tidak akan sanggup sholat 5 waktu. Maka hadirin semua terbukti hari ini, hadirin yang berhati mulia, berapa banyak saudara muslim kita tidak melaksanakan sholat hari semata. Maka inilah yang menjadi kerisauan baginda Nabi SAW, bagaimana umatnya ini hari-hari bisa melaksanakan sholat 5 waktu. Karena sholat ini adalah
Amal yang pertama kali akan dihisab. Apabila salatnya baik, maka baik seluruh amal. Apabila salatnya buruk, maka buruklah seluruh amal. Hadirin yang berhati mulia, maka bagaimana agar Allah SWT memberikan kemudahan kita untuk selalu salat berjamaah 5 waktu hadirin SWT? Maka Nabi SAW telah contohkan kepada kita bagaimana kita mendakwahkan pentingnya sholat. Kita sampaikan kepada setiap umat Islam pentingnya melaksanakan sholat secara berjamaah. Setelah itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi kekuatan untuk selalu dapat melaksanakan sholat berjamaah. Dan juga kita hadirin Subhanahu wa Ta'ala, kita mengamalkan terus sholat berjamaah. Kita contohkan kepada saudara-saudara muslim kita bahwa sholat berjamaah ini adalah amal yang ringan, tidak berat. Maka Bapak hadirin yang dimuliakan Allah SWT, hadirin yang berhati mulia, demikian yang bisa disampaikan. Hadirin yang berhati mulia, demikian yang bisa disampaikan dari pinggir Jalan Tol Cijago, Kota Depok, melaporkan untuk info umat Nabi akhirat dalam berita. Semoga bermanfaat. Doakan kami bisa mengamalkan apa yang kami telah sampaikan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.